Edukasi kepada masyarakat. Kalau kepada pemerintah tentu ada fungsi dia tak berjalan. Fungsinya. Terhadap tanggung jawab sosial ada 3. Pertama profit, kedua people, ketiga planet. Maka terjadilah saya katakan negara dalam negara. Negara dalam negara. Negara mereka menjadi negara sendiri, punya kekuatan sendiri, di mana masyarakat adalah rakyatnya, bukan masyarakat yang menjadi empunya negeri. Yang pemangku negeri siapa? Rakyat terusnya. Di mana? Rakyat yang tinggal di seluruh kabupaten kota. Saya meminta kepada perusahaan di Riau ini, tolonglah memberilah ruang gerak dan hak-hak pribumi masyarakat kita ini di Riau ini untuk bisa hidup yang layak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program Bebual, cakap engkau, cakap aku. Nah, di sesi Bebual kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Bapak Dr. Elvi Riyadi MSI. Assalamualaikum dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Bapak ini adalah pakar lingkungan hidup Provinsi Riau. Memang tak salah kami mengundang Bapak ke Jelajah Riau Televisi ini, Pak. Kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup, tentunya sedikit banyak atau memang banyak betul berkaitan dengan hutan, Pak. Ya. Salah satunya mungkin HTI. Hutan Tanaman Industri. Nah, kalau di Pelalawan sendiri, Pak, memang kampung kami ini bisalah dikelilingi itulah ibaratnya. HTI ini tadi. Nah, apakah perusahaan ini punya komitmen dalam menumbuh kembangkan kemajuan masyarakat di sekitar pabrik operasional mereka, Pak? Berdasarkan pantauan saya silakan, Pak. Di lapangan. Di lapangan, silakan. Baik, Pak. kawan-kawan sekalian, terima kasih kesempatannya. HTI itu adalah hutan tanaman industri. Jadi maksudnya hutan itu dibagi 3. Pertama hutan lindung. Hutan lindung. Kedua hutan konservasi. Yang ketiga hutan produksi. Maka hutan yang boleh diolah, dibudidayakan adalah hutan produksi. Hutan produksi. Jadi hutan produksi ini boleh dibuat menjadi hutan tanaman industri. Apa itu? Hutannya ditebang. Hutan yang memang dari alam tuh, Pak. Alam tuh ditebang, bahasa saya itu digunduli. Dipunah-ranahkan lah, enak. Dipunah-ranahkan. Itu aja untungnya sudah triliunan. Kayu-kayu 2 kali pemelukan manusia. Betul. Dulunya di Pelalawan ini. Tahun 91 tuh. Pertama. Kemudian digantilah ekosistem hutan itu yang tadinya lengkap semuanya, termasuk gajah tadi beruang, tungau-langau, ada, diganti dengan tanaman akasia namanya. Kenapa? Karena dia industri akasia ini diproduksikan untuk menghasilkan sesuatu barang ekonomi, namanya pulp and paper, bubur kertas. Nah, ini apa nih? Untuk bikin kertas, bikin tisu, dan seterusnya, ya. Jadi dalam hal HTI ini ada 2 hal. Pertama adalah dari aspek yuridis. Aspek hukum. Ya. Yang kedua dari aspek komitmen terhadap masyarakat tempatan. 2 tadi. Kalau yuridis, mereka terikat oleh peraturan menteri. Apa diantaranya? Peraturan menteri mengatakan, ya, jikalau ketemu dengan cagar budaya, maka diinklaf itu dikeluarkan. Tak boleh dijadikan areal HTI. Ada areal dia, ya, area perusahaan. Jika bertemu tanah kuburan, inklaf, dikeluarkan. Ini kesenangan kok Pelalawan kok heboh, heran saya. Kok bisa pula orang sibuk memikirkan tanah kuburan? Perusahaan katanya tak mau sampai Erik di bawah nih menanya ke saya, mana nih Pak Dokter? Itu tak boleh ada HTI di dalam kuburan. Karena kita menghormati hak-hak budaya sebuah masyarakat tempat beroperasinya industri. Jadi oleh karena itu HTI sama
Ada cagar budaya, keluarkan, inklaf. Ada kuburan, keluarkan. Ada pasum pasos. Itu dikeluarkan maksudnya apa nih, Pak? Tak boleh dijadikan tempat dia beroperasi. Oh. Tak boleh ditanam akasia, tak boleh ditanam sawit. Kalau HGU sawit, tak boleh. Dikeluarkan dari peta dia, ini lahan kami segini ya. Cek dulu lapangan. Kuburan, ini tidak bisa. Potong gini. Kosongkan. Oh, berarti tetap ada radiusnya. Radius. Tetap ada radius. Ada radiusnya. Nah, jadi itu adalah penghormatan situs budaya namanya. Itu tertuang dalam SK Menteri tentang HTI mereka itu. Diktum ke-7 dan ke-9. Saya sering bacanya. SK tentang SK IUP HHK HTI. Hasil hutan kayu, hutan tanaman industri. Namanya izin usaha P-nya itu ya. Apa perkebunan? Ya. Izin usahanya itu ya. Jadi kemudian berikutnya ya, dalam mereka mendapat izin IUP HHK HTI tadi, diwajibkan selambat-lambatnya 3 bulan harus membuat rencana kerja tahunan, disingkat RKT. 3 bulan setelah IUP keluar, izinnya keluar. Kenyataannya dilanggam, hutan katanya milik PT NWR, NSR, yang Manggis. Ditanam oleh masyarakat Segarti itu Manggis. Ditumbangkan. Datanglah si Bahar Ketua Dewan, Pak Dada Bahar Ketua Dewan, untuk menghentikan penambangan Manggis. Itulah saya bilang, itu sudah lewat RKT 3 bulan, kalau udah jadi hutan. Orang Manggis itu kan awalnya ke hutan ditebangnya, bukan akasia milik perusahaan. Hutan tebangnya. Baru kita Manggis. Manggis besar itu kan tentu sudah lama juga. 7 tahun 8 tahun. Berarti kan dah lebih 3 bulan. Mungkin sudah masuk belasan tahun. Hutan dah. Nah, ini yang tidak diketahui oleh masyarakat Riau. Hanya ada 3 bulan dari izin keluar untuk membuat rencana kerja tahunan. RKT itu ya. Oleh karena itu, dengan adanya RKT itu berarti negara mengetahui nak diapakan nih, apa nak dikerjakan dalam tahun ini, setahun. Setelah selesai RKT, kalau ingin memperpanjang RKT, wajib selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berakhir RKT dibikin RKT baru. Itu peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu. Peraturan Menteri Kehutanan. Peraturan HUT ya. Jadi itu yang harus diketahui yuridis. Dia terikat. Tak boleh tiba-tiba sekian lama ditinggalkan, datang PT lain digugatnya. Seperti kemarin di Langgam tuh. Sekian tahun dia sudah tak ada, tiba-tiba orang menanam sawit digugatnya kan. Dulu kan dah kamu biarkan sekian belas tahun hutan. Berarti kan kembali ke negara itu. Nggak bisa kita, walaupun kita ada izin, tapi izin sudah mati. Kenapa? RKT nggak dibikinnya. Dibiar aja jadi hutan rimba. Mana boleh? Contoh saya urus izin Jakarta, hutan mana sisa di Pelawan nih. Saya biar aja jadi rimba. Apa punya saya lagi? Tidak lagi. Kembali ke negara. Ini terjadi di Riau ini rata-rata. Tidak ada kontrol dari masyarakat, dari pejabat, dari dinas, dari instansi yang berwenang terhadap aturan kehutanan yang mengikat mereka, mengikat HTI dan HGU. Tidak ada edukasi, Pak, mungkin ya untuk masalah itu. Edukasi kepada masyarakat. Kalau kepada pemerintah tentu ada. Fungsi dia tak berjalan. Fungsinya. Berarti kan tak dikerjakannya untuk mengawasi izin-izin ini. Itu terjadi itu. Karena tidak ada pengawasan, terjadilah sesuatu yang melabrak norma-norma, terjadi konflik, terjadi perselisihan, terjadi laporan polisi, terjadi penjara, karena tidak adanya pengawasan terhadap izin yang diberikan. Itu jadi ya, itu yuridis. Yang kedua, terhadap tanggung jawab sosial, ada 3. Ya, pertama profit, kedua people, ketiga planet. Profit, untung perusahaan. Perusahaan boleh tak dia punya untung? Boleh untung dia. Anggaplah dia untuk pajak negara, devisa negara. Boleh. Tapi boleh juga punya kewajiban yang kedua. Apa tadi? People. Kemaslahatan sosial.
kebaikan sosial, tanggung jawab sosial. Ya, kemudian termasuk dalam RSPO kalau sawit, ISPO, juga tanggung jawab ekosistem lainnya yang mengikat dalam sebuah SKHTI itu adalah turut serta dalam kemajuan sosial. Itu bunyinya. Itu dibunyikan, Pak? Iya, saya tahu kenapa. Sering jadi saksi ahli di sidang. Di Pengadilan Negeri, Pelawan pernah semua lah. Inhu, Inhil, semua sudah pernah saya. Jadi memang ada diktum, kalimat berbunyi, turut serta dalam memajukan tatanan sosial di mana industri itu beroperasi. Itu aja. People. Yang ketiga, apa tadi? Planet. Das, kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, fauna flora gajah dan tadi itu, yang Sumatera, harimau Sumatera, ikan segala macam ikan di sungai, itu wajib stabil seperti dahulu sebelum ada industri. Ikan tapah, arwana, semua lengkap semuanya. Itu harus. Itu ketentuannya kalau mau buka ATI itu, Pak? Iya. Alamak, parah. Harus menjaga planet agar tetap lestari dan tetap asri. Lestari dan asri. Itu kewajiban. Kenapa sekarang di sungai habis semua dangkal, banyak bunga kiambang itu tanda pencemaran. Mendangkal, menyempit, tidak bisa berfungsi, ikan tidak ada lagi. Akibat apa? Pendapatan nelayan berkurang dari sungai. Dulu sungai ini di Riau adalah pusat tamadun, pusat peradaban Melayu. Orang bertemu bersaudara-mara di petang hari, bertegur sapa. Mereka bercengkrama di balik sinar sang surya di kala senja. Luar biasa Sang Irwa, Pak nih. Sedih saya tahu di buku saya. Kalau kita balik lagi kilas itu kan balik lagi kalau dengan kondisi sekarang ini kan tidak sesuai lagi, Pak. Itu kenapa tidak ada yang memanage atau memperingatkan, Pak? Gitu. Mereka tadi itu lemahnya pengawasan. Bisa jadi mereka korupsi, disogok. Ini bisa jadi nih kan? Bisa jadi. Saya nggak nyebutkan nama lembaganya ya. Tapi bisa jadi. Jadi korupsi. Kenapa? Karena terjadinya orang tak mengawasi tentu ada sebabnya. Bisa dia kena sogok, bisa dia korupsi, bisa dia takut. Ada orang kuat membacking. Takut dia kena telepon, takut dia kena SMS WA. Ya kan? Jadi timbullah tidak ada pengawasan. Jadi siapa yang kuat, dia yang memegang peranan. Dia yang bisa berbuat sesuka hatinya. Timbullah terjadi ketidakseimbangan alam jagat raya Buana ini. Sungai-sungai mengering tandus. Monyet-monyet datang ke rumah ketua dewan. Macam tahu monyet itu. Ini ketua DPRD Pelawannya. Mari kita ramai. Ini banyak air rumah. Banyak air nih kan, minum dia. Kenapa? Tandus. Tidak ada lagi sumber air. Harusnya air sungai itu hulunya ada konservasi tanah dan air. Tanah air itu dikonservasi tanaman hutan itu. Dan PP tentang sungai, PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai mewajibkan 100 meter hutan di tepi kira sungai itu. Hutan lebat harus disisakan. 100 meter, Pak? 100 meter. Dari bibir sungai ke darat itu? Tebingnya, sampai ke darat. Itu PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Sering saya sampaikan di sidang. Kenapa itu tidak dilakukan, dilanggar? Akhirnya apa? Sungai itu nggak ada lagi sumber mata airnya dari akar-akar pohon di kiri kanan itu, tebing tuh. Sungai jadi tandus. Sungai jadi dangkal. Kalau semuanya sawit, akhirnya apa? Pupuk sawit tuh, pupuk daripada pestisida akasia tuh terbawa air masuk ke dalam sungai. Sungai terjadi pendangkalan, pencemaran, bukan oleh apa-apa. Pendangkalan oleh pupuk dan zat-zat kimia tuh tebal di atas sungai-sungai di Riau tuh. Tebal. Karena air langsung hujan langsung turun ke sungai. Nggak ada serasah, nggak ada daun-daun, nggak ada ranting, nggak ada akar. Langsung turun ke sungai semuanya. Nggak ada penyaringnya, Pak. Ya, makanya itu 100 meter harus dikosongkan menjadi hutan. Namanya konservasi tebing. Nah, makanya ada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor 5 tahun 1960. Undang-undangnya wajib dilakukan konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Wajib. Nah, jadi ini terlanggar. Akibatnya apa? Akibatnya ekosistem rusak. Yang ketiga, komitmen sosial. Status HTI itu adalah statusnya menumpang di tanah negara. Ingat,
HTI itu menumpang di tanah negara. Sementara orang kampung memiliki tanah sendiri. Mana lebih kuat? Orang kampung punya tanah sendiri, sah. Dia menumpang, mana lebih kuat? Kuat yang punya sendiri lah, Pak. Sendirilah. Tapi kenyataannya bagaimana? Nah, kan? Itu yang terjadi di desa. Kemarin tuh ada masyarakat ingin sekolah segala macam di Pelawan juga. Nah, itu kan akhirnya apa? Jadi karena selama ini negara ini ataupun pemerintah ini lemah kontrol oleh berbagai hal yang kita tidak ketahui secara pasti penyebabnya, maka terjadilah saya katakan negara dalam negara. Negara dalam negara. Negara mereka menjadi negara sendiri, punya kekuatan sendiri, di mana masyarakat adalah rakyatnya, bukan masyarakat yang menjadi empunya negeri. Yang pemangku negeri siapa? Rakyat harusnya. Gimana? Rakyat yang tinggal di sebuah kabupaten kota. Ini contohnya HGU si A, HTI si B. Coba tanya, kamu di mana lokasinya? Di langit atau di bumi? Di bumi. Bumi di mana? Indonesia. Indonesia di mana? Riau di kabupaten. Rohul, Pelalawan. Itu kabupaten atau apa kabupaten? Berarti kan kamu numpang di kabupaten orang. Numpang di negeri bernama Indonesia, numpang di planet bumi. Kan bukan kamu yang beli, itu kan hutan, tak boleh dibeli. Sedangkan orang nebang 2 batang aja tangkap. Asalnya hutan kemarin saya pergi sama beliau nih ke Duri. Menebang sedikit aja 2-3 batang tangkap. Katanya hutan. Ini kok tebang sekian ribu hektar, juta hektar, ya kan? Habis itu seperti pula negara dalam negara, padahal dia adalah statusnya menumpang di pemerintahan kabupaten. Bukan menumpang di Indonesia. Kan sudah ada namanya kabupaten. Ada undang-undang otonomi daerah. Ada undang-undang otonomi daerah kan? Itu menyatakan bahwa daerah punya otonomi penuh. Jadi kenapa ini numpang nih? Sekarang nih. Karena mereka itu adalah hasil limbah pada masa lalu, di mana dulu negara ini sentralistik. Ditentukan oleh Jakarta. Sehingga negara-negara ini menentukan sendiri, daerah harus ikut aja. Tidak boleh daerah ini ikut campur. Ini kamu letaknya di sini, Kabupaten Pelawan, kamu di Inhu, itu aja. Yang bupati tidak ada punya wewenang. Masyarakat desa apalagi. Inilah yang sudah direformasi pada tahun 98. Saya juga salah satu pelaku yang demonya 98 tuh. 98 saya masih semester berapa kuliah dulu tuh. Nah, kami aktivisnya. Kita rombak itu melalui reformasi. Yang ada lagi namanya sentralistik dan dua fungsi ABRI. 2 itu, sentralisme kekuasaan Jakarta. Kita reformasi. Nah, sekarang kan sudah reformasi. Loh, kenapa jadi begini lagi? Seperti halnya sebuah desa itu tak ada wewenang sama sekali. Padahal pabrik numpang di tempat dia. Padahal pabrik numpang di Kabupaten Pelalawan. Kenapa? Karena tidak disadarkan oleh para intelektualnya. Saya nih kaum intelektual harus turun ke masyarakat, turun ke media-media, memberikan pemberitahuan, pencerahan, dan pembaharuan, pergerakan. Nah, harus saya hadir di tengah masyarakat Indonesia ini, Riau ini. Baik Pak, dari yang apa telah Bapak sampaikan, berarti ada yang putus sekolah, salah satunya ada masyarakat kita di Desa Lalang Kabung itu Pak, kan putus sekolah. Kenapa gitu? Putus. Dengan lahan itu tadi Pak, tidak ada tadi gitu. Lahan untuk membangun sekolah itu ada Pak gitu. Sementara ya Bapak bilang tadi itu hanya pinjaman, tidak hak milik gitu. Ada perusahaan di situ? Ada perusahaan. Memang perusahaan ya? Ada perusahaan. Itu HTI. HTI. HTI atau kan, HGU HTI? HTI. Di Lalang Kabung. Pelawan ini. Lalang Kabung. Ya sekarang ini kan? Itu gimana Pak? Apakah itu boleh gitu loh? Karena kalau Bapak jelasan Bapak tadi kan hanya pinjam gitu. Ya, jadi harusnya kita menghimbau baik saya sebagai tokoh masyarakat Riau maupun sebagai ahli lingkungan maupun sebagai putra negeri Melayu ini, saya meminta kepada perusahaan di Riau ini, tolonglah memberilah ruang gerak dan hak-hak pribumi masyarakat kita ini di Riau ini untuk bisa hidup yang layak. Contoh, dia perlu sarana pendidikan, Lalang Kabung. Ya kan? Dia perlu sarana pendidikan. Lahan tak ada. Loh, kenapa nggak ada? Kan dipinjam orang. Desanya. Saya pinjam perusahaan HTI. Di sana, Lalang Kabung. Kecamatan apa tuh? Kecamatan apa? Pelalawan. Kecamatan Pelalawan. Kabupaten Pelalawan. Ya, salah siapa? Salah orang yang numpang lah. Kok numpangnya nggak hanya satu petak rumah.
numpangnya setengah kampung ya. Numpang kok sampai ngambil beginilah. Pak, izin Pak, saya dari luar Pak numpang. Bapak nih, boleh rupanya setengah rumah orang tuh ditempatinya. Tentu tuan rumah marah dia. Di kau numpang nggak pula sampai separuh rumah kami ditumpangi. Begitu nak numpang, tidur kamar sebelah tak boleh katanya. Padahal dia numpang. Begitu terjadi di Indonesia ini. Oleh karena itu, saya menghimbau bagi perusahaan HTI HGU di Pelalawan ini, ya kalau HTI itu status hukumnya adalah hak pinjam atau hak pakai, bukan hak milik. Harusnya bertoleransi ya, dengan masyarakat sesuai dengan filosofi Undang-Undang Kehutanan. Kan untuk 3 aspek tadi. Keuntungan silakan, lingkungan perhatikan, masyarakat perhatikan. Kalau dalam sawit itu namanya RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil. Kalau itu tidak terpenuhi, sawitnya nggak boleh dijual. Nah, sama juga HTI. Kalau HTI ini menimbulkan masalah sosial, para usernya, pembelinya di dunia internasional nggak mau beli tisunya, nggak mau beli kertasnya. Oh, iya. Pernah dilakukan oleh J. Kalahari waktu ketua kekuatan Woro Supartinah SP, Woro Supartinah, melakukan kampanye ke Eropa sekian lama. Orang itu stop nggak mau membeli. Kenapa? Sebab ada masalah tuh nggak boleh di HTI ini, masalah HAM, nggak boleh, masalah ilegal dari lahan ilegal, lahan yang nggak sah. Ketiga dia konflik sosial, nggak boleh. Yang keempat adalah penggunaan tenaga anak-anak untuk bekerja. Yang kelima terakhir ini adalah masalah pencemaran. Menimbulkan pencemaran. Ini. Ya. Jadi ini kalau diekspos, disampaikan kepada internasional, orang nggak mau beli produknya. Dampak dari konflik sosial seperti tadi anak yang putus sekolah karena tidak ada lahan. Itu bisa terjadi demikian, Pak? Bisa kalau sempat ini diekspos sedemikian rupa, terjadi semacam ketidakadilan dalam penerapan praktek berindustrinya ya. Ini bisa menjadi masalah. Di mata usernya di internasional, pembelinya, penggunanya di internasional, produk dari HTI ini. Jadi oleh karena itu kita minta supaya berpatut-patutlah di negeri kami Riau ini, ya, harus menjaga hati negeri kami yang tempat tuan-tuan mencari makan di sini ya, numpang di sini. Jadi tolong hormati negara Indonesia, silakan. Berinvestasi, dapat uang banyak, kaya raya. Tolong juga dihormati masyarakat tempatan. Nah, kalau sekedar untuk meminjam itu ya wajar, kasih. Itu kan tak banyak pakai. Luas HTI ratusan ribu gitu. Mau sampai hampir 1 juta. Ratusan ribu hektar. Kalau dikasih agak 20 hektar kan biasa. Itu kan sama-sama minjam. Jadi caranya pihak HTI menyurati Menteri LHK Jakarta, Manggala Wana Bakti, bahwa ada usulan pemakaian atau peminjaman area operasional kami untuk keperluan sekolah dasar. Ini juga merupakan bagian komitmen kami yang kami teken bersama sewaktu izin dulu. Kan teken tuh, bunyi tuh. Teken kami dulu. Jadi kami dengan besar hati mohon petunjuk dari Ibu Menteri supaya ini dilepaskan. Nah, lepaskan hak kami. Oke. Kalau Bapak melihat dari pemikiran Bapak tentang lingkungan hidup, kenapa perusahaan ini enggan untuk memberikan lahannya yang Bapak bilang itu sudah ribuan hektar, mungkin tak terhitung lagi. Ratusan ribu kalau kita lihat dari Bapak terangkan tadi kan. Hanya ibarat sedikit saja untuk itu pun bukan untuk pribadi kan, Pak. Untuk sekolah, untuk kemajuan pendidikan, untuk anak bangsa gitu. Kenapa mereka ini enggan, Pak? Apakah sudah terlena karena dengan... di Indonesia ini, maaf saja, hanya aspek P yang pertama aja, profit aja. Profit aja, yang ditonjolkan, yang diutamakan, yang lain mereka kurang gitu. Bahkan diabaikan. Jadi karena profit aja yang dicari, ekosistem nggak diperhatikan, timbul pencemaran, timbul bau busuk segala macam. Sementara people, masyarakat tempatan, kemudian kontribusi pada daerah. Oh, berarti take and give-nya tak ada, Pak ya? Kita jangan hanya take saja. Cenderung dari kapitalisme itu hanya take
nggak mau give. Oh. Nah, apalagi mereka memiliki power, kekuatan, mereka akan mengadu kekuatan. Nah, bukan mengadu kebangsaan dan kenegarawanan. Mengadu kekuatan, silakan. You kalau protes silakan. Tempuh jalur hukum. Kami gugat. Ya, tentu masyarakat nggak bisa gugat, nggak bisa tempuh hukum. Mereka punya kekuatan. Jadi itu maka timbul kompetisi yang ekstrim antara industri di Riau ini dengan masyarakat tempatan. Nah, itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena kita sebuah provinsi Melayu yang berkeadaban, yang berperadaban luhur. Riau ini. Tidak perlu itu ditampilkan di negeri kita ini, di Riau. Tapi itu terjadi bagaimana? Ya tentu kita akan lakukan upaya sosialisasi, penyadaran kepada tuan-tuan di industri itu, supaya tuan-tuan paham akan bagaimana jati diri negeri kita Riau ini. Gitu. Yang mengedepankan musyawarah mufakat, mengedepankan keadilan dan kesetaraan antara hak warga negara sesama dengan pengusaha dan negara, sama haknya di mata hukum, di mata negara kan harus sama kan. Nah, itu harus kita sebarkan sebanyak mungkin kepada masyarakat kita supaya terjadi pendidikan kepada masyarakat kita di kampung-kampung. Nah, cuman harus jalurnya kalau perjuangan harus benar. Nah, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang melawan hukum misalnya kan. Tapi suatu hal yang wajar dalam demokrasi, masyarakat memberikan harapannya kepada pihak-pihak yang berdamping hidup dengannya. Misalnya masyarakat perlu sekolah, ya wajar. Usulkan jadi Bupati Pemkab Pelalawan bisa menyurati Menteri LHK. Yang terhormat Ibu Menteri LHK. Ini salah satu langkah masyarakat nih Pak untuk mendapatkan lahan tuh kira-kira bagaimana Pak dari yang kita ceritakan? Ya masyarakat bisa minta kepada camat kepada bupati, bupati dan dewan berduanya sepakat, surati Menteri LHK, minta izin berapa luasnya, mohon ini kami pinjam pakai lagi. Mereka ini pinjam pakai, kita pinjam pakai juga. Sebenarnya wewenangnya harus kita dulu didulukan. Karena contoh ginilah, rakyat dengan pengusaha kan sama-sama rakyatnya. Sama rakyat kan? Pengusaha rakyat kan? Pengusaha sudah diberi 1.000 hektar. Masa masyarakat mau hanya sekitar 10 hektar aja nggak bisa? 20 hektar. Sementara pengusaha diberi ratusan ribu hektar. Sampai jutaan hektar. Itu harusnya kalau negara ini bijak, wisely, bijaksana, ini tak hitung nih kalian ngapain itu, selapor ke kami lagi, langsung aja minta ke perusahaan tuh, ini masalah kecil nih. Kalau gitu, kalau negarawan kan gitu kan. Ya, ini kan kecil, kalian banyak kalian punya dah. Tapi terjadi di lapangan kan tak demikian rupa Pak gitu. Nah, itu makanya yang sepadan itu betul yang kayak jadi oleh karena gitu. Itu perlulah tokoh-tokoh seperti pers, media dalam hal ini sebagai pilar demokrasi ya, menjadi corong suara masyarakat supaya keharmonisan dan kebaikan terjadi di bangsa kita. Nah, itu kan langkah masyarakatnya untuk mendapat lahan Pak, tak tembus juga Pak misalnya. Mungkin banyak tadi yang dilawan ini raksasa misalnya ibaratnya kan. Sementara kita hanya semut-semut kecil aja Pak. Nah kalau untuk pemerintahnya sendiri Pak, untuk membantu masyarakat dengan untuk lahan pendidikan untuk anak yang banyak putus sekolah tadi, itu sama jalurnya Pak. Baik yang dilakukan masyarakat dengan pemerintah daerah untuk kembali juga mendapatkan lahan yang tadi Pak gitu. Tadi kan kalau sekolah tadi kan ada masalah zonasi. Tak bisa pula orang kampung itu sekolah lain nanti nggak terima orang di sekolah sebelah. Maka mau tak mau harus tempuh dulu Pemkab Pelalawan nih, tempuh dulu, surati dulu apa hasilnya. Kalau belum yakinkan lagi. Bawa lagi tokoh Pelalawan pergi sana Jakarta tuh. Tak mungkin tak mau pula kalau sudah berkali-kali. Saya kira itu belum dilakukan oleh Pemkab Pelalawan ya. Lakukan itu dulu. Saya kira pasti tembus. Saya sering ketemu Siti Nurbaya di kantornya dengan Bambang Hendroyono, Sekjen itu dengan siapa. Mereka tuh kalau datang kami mau mereka ngasih itu. Nah gitu. Apalagi untuk pendidikan Pak. Pendidikan. Untuk mencerdaskan anak bangsa. Sesuai gitu. Dengan Undang-Undang Dasar 45, preambul pembukaan itu, tujuan negara berdiri untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah air Indonesia. Termasuk memajukan pendidikan, mencerdaskan kedua bangsa. Kan mencerdaskan kedua bangsa itu sudah dasar sekali dari pondasi negara ini.
Bagaimana cara cerdas? Harus pendidikan. Pendidikannya ada kendala sedikit. Nah, itu kendala tak penting. Yang penting preambul Undang-Undang 45 itu dijadikan nyata. 45 Undang-Undang 45 itu dasar tuh. Kalau Undang-Undang Kehutanan itu di bawah Undang-Undang 45 tuh. Apalagi bisnis itu termasuk sebenarnya. Bisnis industri itu bagian dari peraturan menteri itu. Undang-Undang 45 suruh mencerdaskan kedua bangsa. Pendidikan caranya. Itu tertinggi itu Undang-Undang 45 tuh. Itu bagi warga negara bangsa Indonesia kan, Pak? Ya. Ini yang punya perusahaan tak bangsa Indonesia masalahnya, Pak. Jadi itu langkah-langkah yang harus dilakukan, Pak ya. Ya. Baik itu masyarakat. Nah, masyarakat harus berkonsolidasi, bermusyawarah. Apa solusinya? Oke, usulkan ke camat usulkan lagi ke PMK atau Dewan, ke DPRD. DPRD berangkat ke Jakarta. Mengusulkan atau surat aja, telepon aja bisa. Telepon bisa, kalau telepon bisa telepon. Surat di fax aja atau di email. Suratnya tinggal telepon. Kalau selain itu ada jalur lain, Pak. Misalnya masyarakat itu dia seperti membuat surat sanggahan untuk sanggahan untuk kami ingin mendirikan gitu sekolah misalnya, ditandatangan lah misalnya. Oh bisa. Itu gimana? Pertama dengan petisi, kedua penolakan publik terhadap AMDAL UKL UPL. Berarti dulu ini kenapa bisa begini? Berarti kurang diperkirakan ruang sosial dan tata ruang masyarakat kami sini. Karena era tahun 90 itu masih era Soeharto, era Orde Baru. Tak ada yang mikir itu. Sekarang kami meninjau, kami perlu ada sekolah sini. Maka dengan itu kami sepakat menolak izin lingkungannya. Karena izin lingkungan itu dua, izin lingkungan yang sifatnya eksakta, fisik, kimia, biologi. Izin lingkungan bersifat sosial. Sosial menolak, mohon pencabutan izin lingkungan. Bisa? Bisa, Pak. Nah, TK semua. Seperti HTI itu ada ini, Pak. Seperti kadar luasa dalam perizinan misalnya. Mereka itu berkesinambungan perizinannya atau memang sekali izin untuk selamanya misalnya? Enggak, Pak. Tidak, harus ada izinnya. Sekian tahun misalnya kan. UCK ini kan banyak nih, tapi kan digugat lagi. Biasanya itu 25 tahun, 20 tahun kan. Jadi itu kan diperpanjang. Nah, kalau diperpanjang ini ada syaratnya. Pertama, persetujuan masyarakat. Tidak ada sengketa dengan masyarakat, tidak ada yang dirugikan. Ini harus cepat. Kalau mau dia berganti izin cepat kita urus, kita cek. Sekarang dia mau ganti izin, mau apa izin. Kita buat beberapa syaratnya. 1 ini, 2 ini, 3 menyediakan tanah kuburan, 4 menyediakan fasilitas sekolah, 5 ini, itu bisa diajukan. Bisa, tapi rasanya tidak ada lah Pak seperti itu ya. Karena kalau seandainya ada seperti itu Pak, tidak akan mungkin dia tak berdiri sekolah. Kalau seandainya ada ketentuan yang harus rekomendasi masyarakat. Misalnya ini kayaknya sekali izin dia seumur hidup pakai gitu kan. Sampai punah ranah baru dikembalikannya kan gitu kan. Tidak bermanfaat lagi mungkin dah roboh semua, dah hancur semua baru dikembalikan kan gitu. Nah, kalau dari Bapak yang bilang tadi, anggaplah dia 5 tahun, 10 tahun diperpanjang. Mungkin sebelum ini kan mereka kan izinnya 30 tahun, 25 tahun. Sudah dulu. Sejauh mana? Dulu kan orang nggak kritis, nggak boleh kritis. Waktu era Soeharto. Gitu. Sekarang kan orang boleh kritis, mulai ada kebebasan berpendapat. Inilah momen kita untuk mendidik rakyat ini supaya mereka melek politik, melek hukum lingkungan, melek tentang industri di kampungnya. Kita beri pendidikan melalui media inilah salah satunya. Baik Pak, terakhir barangkali harapan Bapak sebagai pakar lingkungan, perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Pelalawan, sementara di sebelahnya ada masyarakat yang anaknya sampai putus sekolah. Barangkali ada harapan Bapak bagaimana caranya untuk anak-anak ini tidak putus sekolah. Ini kan rasanya miris sekali, sedih kita dengar Pak. Ya, jadi harapan saya tentu harus tuan-tuan timbanglah dengan hati nurani, timbanglah dengan diktum yang telah disepakati sebagai industri yang ramah sosial, ya. Itu adalah janji tuan-tuan sewaktu mengawali izin itu dulu, ya. Dan itu adalah filosofi kita bernegara, berbangsa dan berusaha, berwira swasta. Itu Anda tunaikan komitmennya, maka insya Allah Anda akan mau menyerahkan lahan untuk sekolah yang tadi. Sekolah tadi yang dimaksudkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Elviryadi
sebagai pakar lingkungan hidup Provinsi Riau sudah datang di Jelajah Riau Televisi. Barangkali terima kasih banyak sekali lagi Pak telah datang ke Jelajah Riau Televisi. Terima kasih dalam program Bebual Cakap Engkau Cakap Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.